Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Joe akan ngosan kali akan membahas akhirnya boykot dari Brigata Kurvasud untuk tim PSS Sleman ini dicabut. Nah, setelah pertemuan pada kemarin itu BCS sepakat untuk mencabut boykotnya dengan syarat. Nah, oke, kita saksikan saja bersama. Ya, kita tahu ya, Brigata Kurvasud di awal tahun 2019 dahulu, awal liga, bahkan PSS kembali ke Liga 1 awal, itu Brigata Kurvasud sudah menentukan sikapnya, yaitu 8 tuntutan yang dari dulu tidak dipenuhi oleh manajemen PSS. Nah, lalu 2019 PSS naik ke Liga 1, BCS menentukan sikap untuk memboikot seluruh liga. Loh, memboikot seluruh pertandingan, bukan liga ding, seluruh pertandingan. Kalau 8 tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh manajemen PSS. Nah, akhirnya pada tahun ini 2021 kemarin manajemen PSS dan pihak perwakilan dari Brigata Kurvasud ini bertemu. Wah, ini yang saya sangat suka dari supporter Brigata Kurvasud sendiri. Sering bertemu dengan manajemen, sering berkomunikasi. Apa sih kurangnya tim, apa kurang apalah. Ini yang perlu dilakukan oleh supporter-supporter Indonesia agar semua timnya itu maju. Sebenarnya 8 tuntutan ini bukan 8 tuntutan sebenarnya. Ini bukan tuntutan. Ini sudah harusnya itu sudah kerja. Kewajiban manajemen itu harusnya seperti itu, bukan tuntutan kalau menurut pandanganku sih. Nah, akhirnya 8 tuntutan ini akan dilaksanakan oleh manajemen PSS atau PT PSS ini. Nah, menurut pandanganmu bagaimana Cok ini? Ini adalah hasil yang sangat luar biasa atau bagaimana ini? Ya, kita apresiasi ya konsistensi BCS ya terhadap tuntutannya. Kalau nggak dipenuhi ya boykot sampai kapanpun. Nah, ini kan awalnya terjadi tahun 2019 ya. Baru 2021 awal ini akhirnya dicabut. Nah, dengan manajemen baru ternyata PSS Sleman mampu menuruti tuntutannya supporternya dengan perkembangan yang luar biasa menurut saya sih setelah kepengurusan yang baru ini. Nah, secara pendekatan manajemen ke supporter juga bagus sekali ya, beda dengan yang dulu yang manajemen yang dulu. Ini keren sekali. Nah, ini kan sebagai awal untuk PSS ini bisa survive di masa depan. Ya, betul sekali ya kalau itu. Nah, ketika PSS pertama kali naik ke Liga 1 2019 lalu diboykot ini, apakah BCS tidak takut PSS ini akan kembali ke Liga 2 kembali? Nah, menurut pandanganku sih menang sih bagi pertandingan sepak bola itu penting, tapi cara proses menang itu juga sangat penting sekali. Nah, bagi saya sih seperti itu, caranya berproses itu juga penting. Nggak hanya asal-asalan kok menang itu, enggak, tapi caranya berproses itu yang saya salut itu dari BCS ini. Mereka ingin cara berprosesnya itu bagus, cara berprosesnya ini baik. Nah, tim PSS ini bisa profesional, nggak cuman asal-asalan asal ikut liga, asal yang penting menang. Wah, seperti itu. Supporter PSS ini sudah membuktikan adanya seperti itu. Mereka tidak takut ketika PSS akan turun lagi ke Liga 2. Padahal jeripayah mereka mendukung di Liga 2 ataupun sampai ke Liga 1 ini sangat panjang sekali loh. Ya Cuk ya. Ini menurut pandanganmu gimana Cuk? Setelah di Liga 2 ini di trondoli ataupun digunduli mafia-mafia ini, bagaimana ini menurut pandanganmu? Ya, kita apresiasi dari Brigata Kurvasud ya. Dari kita kembali ke tuntutannya. 8 tuntutan itu kan mereka harus disanggupi oleh PSS Sleman ya, manajemen PSS ya. Ya, kalau saya lihat tuh mau dikasih pemain bintang sekalipun ya mereka nggak mau, BCS nggak mau. Yang penting 8 tuntutan profesional ini, karena ini kan pondasi ya. Mereka juga ingin klub ini benar-benar dikelola secara profesional, secara bisnis. Bahkan yang terutama adalah pembinaan usia muda. Yang saya salut dari supporter ini kan mereka sangat peduli dengan pembinaan usia muda, karena ini merupakan cikal bakal PSS Sleman kedepannya. Jangan sampai nanti kualitas pemain lokal yang dimiliki PSS ya gitu-gitu aja sih, nggak ada perkembangan lah. Mereka ingin ada pembinaan usia muda, dilatih anak-anak
bocah-bocah itu dilatih sampai menjadi dewasa dan menjadi pemain yang berkualitas. Kabarnya bahkan yang saya dengar ini menurut pandanganku sih BCS juga tetap akan mengawal prosesnya ini sih. 8 tuntutan ini jalannya seperti apa tetap diawasi, nggak cuman asal dicabut udah selesai. Ya kan kita tahu sendiri manajemen di klub-klub Indonesia itu kadang ya saya dewi lah, kadang itu cuman ya tok tapi wah nggak bisa membuktikan gitu kan. Banyak manajemen Indonesia ya, tetap dikawal prosesnya itu tetap pasti. Nah kalau menurut pandanganmu Cuk, manajemen PSS sendiri ini yang kemarin menemui Brigata Kurvasut dari Pak Marco ini bagaimana menurut pandanganmu? Apakah dia itu juga dari segi orang-orang nggak profesional ataupun bagaimana kok dia bisa berani bisa menyanggupi 8 tuntutan Brigata Kurvasut ini? Bukan tuntutan sih sebenarnya, kerjaan. Ya, kita lihat itu Pak Marco itu ketika saya membaca riwayatnya ini, dulu awalnya dia untuk klub profesional dia di PBR atau Pelita Bandung Raya. Dia juga dulu pengurus PT LIB. Dari segi segi wawasan ya nggak perlu dilakukan ya kalau saya ya, karena ketika saya melihat podcastnya beliau di PT LIB, YouTube-nya PT LIB itu ya luar biasa sih. Konsep-konsep yang akan dibuat di PSS Sleman ini ya luar biasa, dari segi infrastruktur, bisnis dan terutama pembinaan usia muda ya, dan target-targetnya juga wow keren. Ya betul sekali. Kalau berarti dari menurut pandanganmu Pak Marco ini masuk dalam kategori orang yang profesional. Nah, wah kayak suara kodok barang yo ngopo. Nah, kabarnya pertemuan kemarin itu juga tak hanya membahas 8 tuntutan PSS, kabarnya itu membahas jangka panjang. PSS ini akan seperti apa? Menurut pandanganmu ini supporter yang seperti ini gimana tuh? Wah, ini keren tuh ini. Ya benar sekali ya, kembali lagi kita ya kagum lah dengan Brigata Kurvasut ini. Dia mereka sangat visioner ya. Klub itu nggak main-main, nggak cuma setahun 2 tahun ya, klub itu harus jangka panjang ya. Mereka ingin prestasi tinggi tapi dengan proses yang bagus dan proses dengan jangka panjang lah ya. Nggak asal-asalan. Mereka juga pengen PSS ini juara kedepannya, entah juara Liga atau juara Asia ya. Ya betul sekali, seperti yang saya katakan di awal tadi, sepak bola itu tak hanya menang saja, tetapi prosesnya menang itu juga penting. Nah, kalau cuman menang-menang aja, mbok mending humpimpa aja, ndak usah sepak bola. Wah, sepak bola itu kan sebenarnya itu ada prosesnya, harusnya itu klub itu seperti ini itu ada. Lah kita itu sebenarnya ingin membuka mindset untuk supporter Indonesia yang lainnya. Ya agar sering-sering lah melakukan pertemuan antar manajemen. Nah seperti itu, perwakilan supporter. Saya itu sangat senang ketika ada supporter yang seperti ini, tapi masih tetap ada batasannya. Kalau pertemuan seperti ini tuh bagi supporter yang mungkin kurang ataupun adanya edukasi, ini sangat berbahaya, bisa tergeret oleh manajemen. Harus dilandasi dulu pondasi yang kuat dari supporternya sendiri agar tidak masuk ke lingkaran-lingkaran tersebut. Itu penting sekali ya Cuk ya. Ya benar sekali ya. Kalau klub itu cuma setahun, cuma jangka pendek, terus klub ada tim dibubarkan, setiap akhir musim dibubarkan, terus ada pembentukan. Apa bedanya sama Tarkam, apa bedanya sama SSB? Ini kan klub profesional ya. Untuk supporter Indonesia, untuk klub-klub Indonesia kan sebaiknya kan klub itu harus punya visi misi jangka panjang. Itu kan menunjukkan bahwa klub itu benar-benar profesional, bukan jangka pendek kayak Tarkam lah SSB. Malu. Ya betul sekali, kalau jangka panjang itu sangat penting sekali bagi tim-tim Indonesia. Sebaiknya supporter Indonesia itu harus seperti ini. Sering-seringlah bertemu dengan manajemen, bicarakan apa sih kekurangan tim kita apa gitu. Kalau bisa sih kita itu punya tuntutan terlebih dahulu, punya catatan terlebih dahulu. Nah nanti ketika bertemu sama manajemen tim itu, kita sudah bisa memplanningkan, Pak, tim kita itu kurang seperti ini. Gak hanya soal tentang menang di lapangan saja, tetapi konflik di luar lapangan itu sangat penting. Daanku seperti itu. Banyak tim-tim Indonesia itu yang ketika habis juara gitu timnya itu amblek ataupun
wah sangat parah sekali, bahkan bisa menjadi krisis finansial gitu kan, sangat parah ya Cok ya, seperti itu, kondisi seperti itu. Ya benar sekali ya, itu kan diakibatkan oleh konsep yang cuma jangka pendek ya, itu membuat krisis finansial kan. Kalau sudah di planning, dibuat visi misi jangka panjang, ada roadmapnya dan ada goalsnya di akhir, pasti kita jarang akan menemui klub yang krisis finansial, pemain dibajai itu kan, terus macam-macam lah ya. Itu kan sepak bola kuno, kita akan memasuki sepak bola modern. Ya betul sekali, sepak bola modern itu tak hanya soal bisnis ya, tetapi soal keprofit tim, orang-orang yang di dalam tim itu menangani dengan profesional seperti itu, bukan ke zaman kuno lagi, ke zaman era-era zaman dulu lah. Zaman dulu ya seperti itu. Setelah selesai liga ya timnya bubar, nanti kalau mulai seleksi lagi itu kan ya sangat ya tidak bagus lah untuk tim-tim. Kita mengikuti perkembangan saja. Kita lihat Eropa, tim-tim Eropa itu sudah seperti itu ya. Kita sebenarnya bisa, Asia pun sudah seperti itu, mulai seperti itu. Kita sebenarnya bisa, jangan kalah sama tim-tim Malaysia gitu kan. Tim-tim Malaysia banyak yang seperti itu, sudah meninggalkan budaya-budaya lama. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Brigata Kurvasut ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.